Halo teman-teman semua, perkenalkan, namaku Indah dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS. Pada video kali ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang teori asam basa. Kalau mendengar kata asam basa, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Apakah asam itu sesuatu yang memiliki pH rendah atau kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH tinggi atau lebih dari 7? Ataukah kalian terpikir kalau asam itu merubah warna kertas lakmus menjadi merah, sedangkan basa merubahnya menjadi biru? Atau mungkin bagi yang belum terlalu mengenal asam basa, terpikir kalau asam itu sesuatu yang rasanya masam, seperti jeruk, cuka, alkohol, dan lainnya. Sedangkan basa adalah sesuatu yang rasanya pahit, seperti sabun, deterjen, obat, dan lain-lain. Apakah ada yang pernah terpikir demikian? Beberapa hal tersebut memang benar ya, tetapi untuk rasanya itu mungkin kurang tepat, karena tidak semua asam dan basa bisa kita cicipi rasanya, terlebih jika itu merupakan bahan kimia berbahaya. Dalam ilmu kimia, terdapat beberapa teori yang menjelaskan apa itu asam basa. Teori yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan bernama Svante August Arrhenius pada tahun 1884. Teori ini menyatakan bahwa senyawa asam adalah senyawa yang akan melepaskan ion hidrogen atau hidronium saat dilarutkan dalam air. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang akan melepaskan ion hidroksida saat dilarutkan dalam air. Contohnya yaitu senyawa asam klorida atau HCl yang dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion hidronium atau H3O+, dan klorin atau Cl-. Serta senyawa basa amonia atau NH3 yang dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion hidroksida atau OH- dan amonium atau NH4+. Dari contoh tersebut, maka dapat dilihat bahwa kekhasan teori ini yaitu adanya air sebagai pelarut yang akan mengionisasi senyawa asam ataupun basa. Namun, kekhasan tersebut menjadi kelemahan dari teori ini, karena hanya terbatas pada penggunaan air sebagai pelarut. Teori berikutnya yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini mendefinisikan bahwa asam adalah senyawa yang mendonorkan atau melepaskan proton, sedangkan basa adalah senyawa yang menjadi akseptor atau penerima proton yang dilepaskan. Pada teori ini juga terdapat istilah asam basa konjugasi atau asam basa konjugat, di mana asam konjugasi merupakan senyawa pada sisi kanan reaksi yang mendapat tambahan satu atom hidrogen. Sedangkan basa konjugasi adalah senyawa pada sisi kanan reaksi yang kehilangan satu atom hidrogen. Contohnya yaitu ion hipoklorit atau ClO- yang direaksikan dengan air akan menghasilkan asam hipoklorit dan ion hidroksida. Ion hipoklorit berperan sebagai basa, sedangkan air berperan sebagai asam. Sebab air akan melepaskan proton atau ion hidrogen yang akan diterima oleh ion hipoklorit. Sedangkan pada sisi kanan reaksi, asam hipoklorit berperan sebagai asam konjugat karena mendapat tambahan satu atom hidrogen. Sedangkan ion hidroksida sebagai basa konjugat sebab kehilangan satu atom hidrogen. Contoh lainnya yaitu ion hidrogen sulfat atau HSO4- yang direaksikan dengan sianida atau Cn- akan menghasilkan ion sulfat SO42- dan asam sianida atau HCN. Ion hidrogen sulfat berperan sebagai asam, sedangkan sianida berperan sebagai basa, sebab ion hidrogen sulfat akan melepaskan satu proton atau ion hidrogen yang akan diterima oleh ion sianida. Sedangkan pada sisi kanan reaksi, ion sulfat berperan sebagai basa konjugat, sebab kehilangan satu atom hidrogen. Sedangkan asam sianida berperan sebagai asam konjugat karena mendapat tambahan satu atom hidrogen. Teori selanjutnya yaitu teori asam basa Lewis. Pada teori ini, Lewis menyatakan bahwa sifat asam atau basa suatu senyawa dapat ditandai dengan perannya dalam pertukaran elektron yang didasari oleh struktur Lewis. Senyawa asam merupakan senyawa yang menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan senyawa basa yaitu senyawa yang memberi atau mendonorkan pasangan elektron bebas tersebut. Contohnya yaitu air yang memiliki rumus H2O yang direaksikan dengan asam klorida atau HCl. Atom O pada air memiliki pasangan elektron bebas yang akan diberikan kepada HCl.
Lalu, atom hidrogen pada HCl akan menerima pasangan elektron tersebut sehingga berikatan dengan atom O pada H2O membentuk ion hidronium atau H3O+. Kemudian, karena atom hidrogen tersebut telah terlepas dari HCl, maka dihasilkan ion klorin atau Cl-. Sekian dulu ya video kali ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan yang Maha Mulia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa!